Sayang anak, ngomong-ngomong, siapakah bintang idolamu, Sersan? Tanya inspektur. Terpana Sersan. Dia tak menduga seseorang akan melontarkan pertanyaan itu padanya. Tak menduga pula bahwa dia akan mengatakan pada seseorang siapa idolanya. Beberapa orang memang punya idola yang semakin indah mereka rasakan, semakin mereka merahasiakannya. Ternyata dalam hatinya, Sersan punya banyak sekali idola. Namun dari seluruhnya, sesungguhnya dia ingin sekali menyebut nama satu tokoh yang paling dikaguminya melebihi siapapun. Tokoh itu adalah atasannya sendiri, Inspektur Abdul Rozali, partner, sahabat, idola sekaligus guru baginya. Siap, banyak sekali komandan. Ai, sebutlah satu, dua Sersan. Siap, susah komandan. Pokoknya semua penyanyi dangdut dan semua aktris Korea. Bukan main Sersan. Siap, bukan main dan. Lalu berpanjang lebarlah mereka ngobrol tentang film-film yang telah mereka tonton, sembari menunggu laporan tindak kejahatan yang tak kunjung datang. Obrolan itu lalu menjalar-jalar ke soal apa yang akan mereka lakukan setelah tak bertugas nanti. Sersan berencana menjadi petani, berkebun palawija kecil-kecilan untuk menjalani masa tua. Rencana inspektur cukup istimewa, yaitu membuka warung kopi demi menyokong sekolah anak-anaknya. Sebab berdasarkan perhitungannya, anak-anaknya masih kuliah saat dia pensiun nanti. Selama ini inspektur dan istrinya telah sedikit demi sedikit mencicil beli gelas, piring, teko, dan sebagainya untuk rencana membuka warung kopi itu. Berbinar-binar mata inspektur saat menceritakan rencananya itu. Aku bahkan sudah punya beberapa calon nama untuk warung kopiku itu, Sersan. Siap, Dan. Apa saja nama-nama itu kalau boleh tahu, Dan? Warung kopi Purna Bakti, atau warung kopi Selera Hati, atau warung kopi Angkat Tangan. Sebagai kenang-kenangan saat bertugas sebagai polisi, Sersan. Siap, nama-nama yang bagus, Komandan, sumringah inspektur. Tapi kurasa aku akan memakai nama warung kopi KBPSK, Sersan. Apakah artinya, Dan? Warung kopi keluarga besar penggemar Syahrukan. Bagaimana pendapatmu, Sersan? Siap, bagus sekali, Komandan. Segala hal yang diketahui Sersan tentang menjadi polisi dan mengemban tugas dengan ikhlas berasal dari Inspektur Abdul Rozali. Karena Inspektur, Sersan merasa pekerjaan merupakan kombinasi yang menarik antara tanggung jawab, amanah, dan kegembiraan. Takkan pernah Sersan lupa pesan pertama dari Inspektur ketika dulu dia diangkat menjadi bawahannya. Dunia ini rusak gara-gara banyak bawahan yang suka melapor pada atasan asal atasan senang saja. Bawahan semacam itu adalah para penjilat. Kalau melaporkan apapun padaku, apa adanya, Sersan. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Siap, laksanakan, Komandan. Dicamkan benar oleh Sersan pesan itu, dan karena hal semacam itulah, sungguh Sersan menaruh hormat pada komandannya. Selebihnya bertugas menjadi keseharian yang menyenangkan. Akan tetapi suasana amat berbeda pagi ini, yaitu sejak pagi inspektur banyak melamun. Selama bertugas bersamanya, baru sekali ini Sersan melihatnya murung. Lalu sepanjang hari inspektur hanya diam sambil sesekali memandangi foto keluarganya di atas meja. Dalam foto itu tersenyum istri dan dua anak perempuannya. Karena merasa tak biasa, Sersan memberanikan diri untuk bertanya, apakah gerangan yang terjadi sehingga inspektur bermuram durja begitu rupa? Ternyata dia bersedih sebab akan berpisah dengan kakak, yaitu putri sulungnya. Sore ini kakak dan 6 kawan dekatnya serta seorang guru mereka akan berangkat naik kapal feri menuju ibu kota provinsi. Anak-anak itu mau ikut tes sekolah perawat kesehatan. Jika lulus, kakak akan sekolah di sana dan tinggal di asrama. Inilah untuk kali pertama inspektur akan berpisah dari anaknya itu.
Sejak masih TK dulu hingga tamat SMP, setiap pagi sekalian ke kantornya, inspektur memboncengkan kedua anaknya ke sekolah naik motor bebeknya itu. Lekasnya waktu berlalu, lihainya waktu menipu. Tahu-tahu si sulung sudah akan merantau untuk melanjutkan sekolah ke kota yang jauh. Berat inspektur menghadapi perpisahan itu, apalagi si sulung masih sangat kecil, baru masuk 15 tahun umurnya, baru tamat SMP, namun dia sangat ingin jadi perawat. Alasannya pun membuat inspektur terharu. Kata anaknya, selain sangat ingin menjadi perawat, jika lulus sekolah nanti, dia ingin langsung bekerja sehingga dapat meringankan beban ayahnya. Mungkin lantaran saban hari dia melihat ekonomi ayahnya yang pas-pasan menanggung istri, 2 anak, 2 orang tua, dan 2 mertua yang sudah sepuh. Pulang kerja sore itu, inspektur mampir di toko dan membeli jilbab sebagai kenang-kenangan untuk putrinya. Senja itu keluarga mereka dan keluarga kawan-kawannya mengantar di pelabuhan. Inspektur memakai kacamata hitam syarukan demi satu tujuan. Si sulung berpamitan dengan ayah, ibu, dan adiknya. Inspektur memberikan jilbab baru itu untuknya dan diam saja. Selanjutnya, dia tak lepas memandang putrinya meniti jembatan papan menuju kapal feri. Tak sampai hati dia melihat tas punggung anaknya yang tampak kebesaran untuk tubuhnya yang kecil. Putri kecilnya melambai-lambai padanya. Inspektur senang tadi telah memakai kacamata itu, sehingga tak ada orang yang tahu matanya basah. Orang-orang yang berjaya. Ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berjaya. Tak peduli bagaimanapun durjana tabiatnya, nasib senantiasa memihak mereka. Segala sesuatu sulit bagi orang lain, mudah saja bagi mereka. Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu. Mereka tinggal mencentikkan jari. Orang lain belingsatan mencari nafkah, mereka cincai-cincai saja. Mereka telah senang, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Bintang kejora berkelap-kelip di atas kepala mereka. Orang semacam itu adalah Boron, Bandar, Bastardin, Jamin, dan Tarib. Boron dan Bandar jelas lebih sejahtera dari 10 sekawan itu. Mereka punya usaha pabrik es di pasar ikan. Bersama Bandar, 2 hari sekali Boron menyetir untuk mengangkut peti-peti es berisi hasil laut ke pelabuhan, untuk kemudian diangkut naik ke kapal ke ibu kota manapun. Bukan main lagak keduanya di kawasan pasar ikan. Gertak sana, gertak sini. Trio Bastardin malah lebih berjaya lagi dari 2 Boron. Faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka pembuli waktu masih sekolah. Sekarang dewasa kian menjadi. Tak dapat dihapus perangainya, bak harimau yang tak dapat menghapus belangnya. Miris, hingga dewasa sekarang, trio Bastardin dan 2 Boron tetap memusuhi Salut. Daya tarik Salut sebagai sasaran cemooh tak pernah lindap di mata mereka. Salut tetap saja godaan yang tak tertahankan bagi hati yang keruh dan jiwa-jiwa yang jahat. Jika berjumpa, tak pernah sungkan Bastardin dan Boron mengata-ngatai Salut di tengah majelis pengunjung warung kopi. Salut tak berdaya karena Bastardin dan Boron kini makin kuat, makin beringas, makin besar komplotannya. Centengnya banyak, pasar dikangkanginya. Karena itu, kalau ada trio Bastardin di warung kopi, usah kau kenang lagi. Salut membelokkan sepedanya ke warung Kupi Kuli. Dia tak mau berjumpa Bastardin. Masih trauma dia pada ancaman "pukul, pukul" yang dulu suka diteriakan Bastardin padanya. Sebaliknya, kalau ada trio Bastardin di warung Kupi Kuli, Salut berbelok ke warung kopi usah kau kenang lagi. Kalau ada trio Bastardin di warung Kupi Kuli dan ada 2 Boron di warung kopi usah kau kenang lagi, Salut ke warung kopi Mariati kawin lagi. Kalau warung kopi Mariati kawin lagi tutup, Salut pulang minum teh manis di rumahnya sendiri.
Trio Bastardin yang dulu telah berbahaya, kini semakin berbahaya karena membentuk 3 serangkai persengkongkolan pengusaha, politisi, dan birokrat. Itulah segitiga emas kejahatan. Bastardin kini pengusaha, Jamin wakil rakyat, Tarip PNS, dan pada dasarnya ketiganya adalah maling. Diam-diam mereka membangun operasi gelap tingkat tinggi yang bahkan Inspektur Abdul Rozali tak akan membayangkan jenis kejahatan semacam itu akan tertera di papan tulis statistik kejahatan kabupaten tingkat 2. Money laundry, itulah kejahatan mereka. Kejahatan itu tidaklah serta-merta hinggap di kepala mereka saat mereka berleha-leha minum kopi susu jahe di warung kopi. Namun telah lama mereka rencanakan. Semuanya karena teori ekonomi paling pokok, supply dan demand. Seiring meriahnya orang nyolong duit rakyat sehingga korupsi menjadi endemik, demand pencucian uang melejit, jauh melampaui supply. Teknik korupsi makin lihai, makin sistematis, makin sukses, makin rakus, duit korupsi melimpah ruah. Duit haram itu tak bisa begitu saja dimasukkan ke bank, dijadikan bisnis atau dibelanjakan, karena bisa diendus oleh yang berwajib melalui audit, inspeksi pembuktian terbalik, dan sebagainya. Satu-satunya cara dicuci dulu, baru kemudian berpesta pora. Bisnis cuci uang Trio Bastardin tertunda lantaran usaha-usahanya belum memadai skalanya untuk mencuci uang dalam skala APBD. Prinsip mereka adalah go big or go home. Memaksakan keadaan adalah tindakan gegabah. Sekonyong-konyong, tak tahu siapa yang memulainya. Negeri ini dilanda 2 macam demam. Pertama, demam acara motivasi. Kedua, demam batu akik. Yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Lekas-lekas Trio Bastardin membuka toko perhiasan. Batu Mulia, demikian nama toko itu. Mentereng di pusat kota Belantik. Mereka tak hanya berdagang tapi juga menjadi pemasok batu mulia ke seluruh penjuru tanah air. Bahkan pemasok batu mulia bahkan hingga ke negeri-negeri jiran. Omsetnya miliaran. Jamin dan Tarip mengaktifkan paling tidak 5 HP, lalu bolak-balik ke ibu kota untuk rapat penuh bisik-bisik di lobi-lobi hotel bintang 5, menegosiasikan fee dengan calon-calon klien cuci uang. Alhasil setiap bulan, seorang lelaki setengah baya, gundul dan bermata kejam, serta seorang lelaki muda turun dari kapal feri. Si bapak gundul mengawasi si muda menenteng tas-tas besar, lalu masukkan tas-tas itu ke bagasi mobil sedan yang telah disediakan di tempat parkir pelabuhan. Mobil itu kemudian meluncur dikendarai si muda dengan kecepatan yang tidak lambat tapi juga tidak cepat. Bapak gundul duduk di samping si sopir dengan ketenangan seorang grandmaster catur. Tampak benar dia menguasai keadaan. Mereka tak bicara. Mereka bekerja mengikuti protokol yang ketat dan tahu apa yang harus dilakukan, langkah demi langkahnya, karena mereka adalah para profesional. Mereka dapat mencabut pistol dari pinggang tanpa disadari oleh sasaran sampai peluru kaliber 22 telah berdesing-desing menuju kepala. Tugas mereka mengawal uang miliaran di dalam tas-tas itu, dari para klien-klien cuci uang menuju toko batu mulia. Secara sistematis, uang itu kemudian dimasukkan Bastardin ke bank sebagai pendapatan resmi berbagai bisnisnya. Tak ada yang curiga sebab bisnis-bisnis itu memang maju. Terutama usaha batu mulia itu. Kantor pajak tersenyum karena pajak pendapatan Bastardin naik. Aparat tak curiga sebab tak menduga kejahatan secanggih itu terjadi di kota Belantik yang naif tanpa dosa. Bastardin, Jamin, dan Tarip lalu membuat beberapa kartu ATM atas nama mereka. Mengirimkan kartu-kartu ATM itu berikut nomor PIN-nya kepada para penggelap dan koruptor kelas kakap, para klien cuci uang itu. Di mesin ATM di mall, di bandara, atau di mana saja, uang itu lalu meluncur mulus sebagai uang bersih. Para penjahat kerah putih terkekeh-kekeh
Bastardin, Jamin, dan Tarib hidup gemerlap, negara kena tilap. Ada pula orang-orang memang dilahirkan ke muka bumi ini untuk termangu-mangu memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka membanting tulang, bersimbah keringat, terbirit-birit mencari nafkah, utang di mana-mana, masalah tak perai-perai, keperluan tak terlerai. Mereka adalah 10 sekawan itu. Rusip, pimpinan CV Klino, termangu memikirkan bukan hanya usahanya yang seret, melainkan memikirkan Nihe dan Junilah. Kedua orang itu macam lokomotif yang menarik gerbong sifat-sifat buruk mereka sejak masa sekolah dulu, yakni suka mungkir, mangkir, banyak tingkah dan selalu membantah. Mereka selalu tampak berantakan. Lebih parah, keduanya sekarang kecanduan selfie, terutama Nihe. Duo Nihe Junila selalu tiba di tempat kerja paling telat, tapi pulang selalu paling cepat. Kalau ada hari kejepit, tak bakal ada batang hidung mereka. Disuruh Rusip A, Nihe mengerjakan B, Junila mengerjakan C, atau malah menolak mengerjakan apapun. Sibuk sendiri mereka membedaki hidung mereka lalu selfie. Jika Rusip marah, Nihe malah balik marah. Junila ikut-ikutan marah. Pernah Rusip membaca buku di kios buku heroik punya debut Awaludin itu. Kata buku itu, jangan ajak saudara dan kawan-kawan dekat Anda dalam bisnis, terutama jika mereka adalah orang-orang yang bergajul. Usaha kebersihan itu perlu orang-orang yang rapi, berdisiplin. Bagaimana mau membersihkan kalau diri sendiri berantakan? Bentak Rusip. Junilah acuh tak acuh, Nihe selfie lagi. Berbagai cara ditempuh Rusip untuk memecat dua oknum tak bertanggung jawab itu tanpa harus kehilangan persahabatan, tapi selalu gagal. Menyesal dia menerima lamaran kerja mereka. Namun jika diingat-ingat, Nihe dan Junila sebenarnya tak pernah melamar kerja padanya. Tahu-tahu tak ada ombak, tak ada angin, mereka sudah bekerja di CV Klino lalu minta gaji setiap 2 minggu. Penumpang gelap CV Klino, itulah tepatnya Nihe dan Junilah itu. Rusip mencurahkan perasaannya pada debut Awaludin. Adapun Sobri termangu di pinggir jalan, di belakang setir mobil tangki septik. Gunda memikirkan anak-anaknya yang terancam tak bisa melanjutkan sekolah lantaran ekonominya yang morat-marit. Tohirin termangu memikirkan sampai kapan tenaganya masih akan kuat menjadi kuli di pelabuhan, padahal anak-anaknya masih kecil. Banyak kuli baru yang lebih muda dan kuat memikul 3 karung terigu sekaligus. Dia paling kuat hanya 1, itu pun megap-megap. Honorun termangu-mangu di tengah 6 anaknya yang masih kecil-kecil, yang berlarian ke sana kemari sehingga rumahnya macam dilanda angin puting beliung. Penghasilannya sebagai guru honorer tidak memadai untuk membiayai keperluan keluarga yang besar itu. Salut dan debut Awaludin sendiri termangu-mangu kena imbas teknologi. Sejak internet menyerbu kota Belantik, warga kota semakin bahagia. Karena mereka semakin bahagia, maka angka harapan hidup mereka tinggi. Otomatis, job menggali kubur untuk Salut menurun drastis. Internet juga tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku debut. Orang-orang lebih senang membaca apapun di internet ketimbang membaca buku. Namun debut Awaludin tetap bertahan dengan idealisme. Dan semakin idealis dia, semakin melarat dia. Handai Tolani termangu karena sudah kesana kemari menawarkan diri untuk menjadi pembicara motivasi, tak ada kantor-kantor yang mau menerimanya. Diyakinkannya setiap orang bahwa dia sudah banyak membaca buku-buku motivasi, banyak tahu kata-kata mutiara, bahkan telah mengarang kata-kata bijak yang dapat mengobarkan semangat para pegawai. Tetap saja, tak ada yang mau menanggapnya. Mungkin lantaran ijazahnya hanya SMP, dan banyak yang tahu riwayat akademiknya bahwa dia diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari SMA karena berkali-kali tak naik kelas. Dina pun termangu memikirkan ekonomi yang semakin sulit karena tempat berjualan semakin susah. Pedagang kecil makin tersingkir, tergusur saingan ketat. Anaknya Aini termangu-mangu pula di depan buku matematika.
Kurasa kau adalah satu-satunya murid di dunia ini yang pernah tak naik kelas, banyak nilai merah di rapor, yang berani bercita-cita jadi dokter Aini, kata salah satu kawan Aini. Di dalam ruangan yang mewah di gedung yang megah itu, rupanya seorang perempuan juga termangu-mangu. Ibu Atika namanya. Berbeda dengan 10 sekawan para drop out, kuli pelabuhan, pedagang kaki lima, guru honorer, pembersih, pengangguran, dan penggali kubur itu, Ibu Atika adalah kepala cabang sebuah bank ternama. Maka dia termangu bukan karena ekonomi yang sulit, seperti dialami oleh kacung-kacung kampret itu, melainkan karena patah hati lantaran suaminya kabur dan kawin lagi dengan pacar SMA-nya. Klasik, klise, dan sangat sinetron sesungguhnya kejadian itu. Namun Ibu Atika, seorang wanita cantik yang cerdas, merasa sangat terpukul, sedih, dan sangat tersinggung. Tidaklah selamanya sulit. Hujan kawan kesedihan dan pasangan kenangan. Termangu pula Inspektur Abdul Rozali dalam ironi waktu. Dulu ketika setiap pagi mengantar putri sulungnya ke SMP, dia merasa selamanya putrinya akan menjadi anak SMP. Kini ironi waktu kembali menjungkir balikan perasaannya, yakni baru sehari ditinggal putri sulungnya itu macam bulat bundar waktu setahun dirasakannya. Inspektur telah mendengar kebijakan itu, bahwa orang-orang tua akan ditinggalkan anak-anak yang mereka sayangi melebihi apapun di dunia ini. Hendaklah tabah karena itu bagian dari mengapa bumi ini berputar. Namun kiranya hal itu hanya mudah dalam perkataan. Sesak demikian kenyataannya. Larut Inspektur dalam hujan dan kerinduan yang tak tertahankan pada putrinya. Akhirnya hujan reda. Untuk meredakan perasaannya yang membiru sejak pagi tadi, Inspektur memutuskan untuk melihat-lihat kota, semacam patroli ekstra di luar jadwal. Diengkolnya motor bebeknya, diplay musik dangdut di HP, diboncengnya sersan muda PRD. Motor bebek melaju syahdu, melenggak-lenggok, meliuk-liuk di ganggang pasar. Sersan pun tak banyak cakap macam biasanya, karena tahu atasannya itu sedang keluh hatinya persis lagu-lagu dangdut gemulai dari HP kecil itu, lantaran dia rindu pada anaknya. Masuklah mereka ke kawasan pusat niaga di bundaran kota. Bukan main ramainya orang di toko batu mulia itu. Demam batu akik kian menjadi-jadi. Bisnis perhiasan Bastardin makin marak, yang otomatis makin marak pula bisnis pencucian uangnya. Kliennya bertambah, Bastardin jamin dan tarif sendiri, tak tahu siapa kliennya itu. Semua melalui perantara yang telah hatam ilmu menilap duit negara. Uang yang semula datang sebulan sekali, kini datang seminggu setiap minggu. Belantik yang aman, naif tanpa dosa, Nun di pulau kecil, jauh dari ibu kota, tersilap dari ingar-bingar politik dan gosip-gosip infotainment, luput dari perhatian siapapun, sangat ideal untuk mencuci uang. Dari luar, toko Batu Mulia tampak macam toko perhiasan biasa saja. Pelang nama tokonya besar dan di dalamnya sangat terang. Banyak lampu neon panjang-panjang. Aneka perhiasan berjejer di dalam kotak-kotak kaca. Emas, perak, zamrud, kecubung, rubi, galena, giok, mirah delima, intan, rupa-rupa kinyang yang indah atau yang berkhasiat berkilau-kilau membuat para penggemar Batu Mulia tergila-gila. Namun sesungguhnya di balik deretan kotak-kotak kaca itu ada ruang berdinding semen cor-coran yang tebalnya setengah meter yang takkan jebol di dinamit sekalipun. Ruang itu adalah brankas dalam bentuk benteng Alamo. Kuncinya elektronik berteknologi tinggi. Di dunia ini hanya Bastardin yang tahu nomor kombinasinya. Di dalam ruang itulah meluap-luap uang haram yang datang seminggu sekali lewat pelabuhan kapal feri itu. Semuanya sangat rahasia.
Bahkan satpam dan para pegawai toko tak tahu kalau ada uang dalam ruangan tadi. Security-nya tak mencolok agar tak menimbulkan curiga, padahal sangat canggih, dirancang para ahli yang berpengalaman dalam kejahatan terorganisir. Keamanannya ketat 24 jam. Bastardin sendiri berkantor di toko itu. Pengawas tak berkedip alias CCTV, tersembunyi di berbagai sudut, lekat mengikuti gerakan sekecil apapun di dalam toko dan seputar toko. Apapun yang terjadi dipantau di tempat rahasia secara wireless lewat sistem remote surveillance. Seputar ruang itu dipasangi sensor gerak yang akan meraung-raung jika dilanggar, tapi bukan meraung di toko itu, melainkan di tempat rahasia tadi, Nun di ibu kota. Dengan cepat, koordinasi dapat dilakukan dengan para security di lapangan yang dipimpin Bapak Gundul bermata kejam itu. Para security itu sendiri merupakan orang-orang profesional yang berkeliaran di sekitar toko Batu Mulia demi melindungi duit puluhan miliar dalam ruangan tadi. Mereka tak kentara, lumrah, awam, membaur biasa di antara publik. Namun, handy talkie dan sepucuk pistol kaliber 22 siap menembak senantiasa terselip di kaus kaki mereka. Situasi di bundaran kota aman-aman saja. Inspektur dan sersan melanjutkan patroli. Kerap mereka mengangkat tangan membalas sapa orang-orang. Warga kota Belantik yang murah senyum semakin gembira karena Agustus menjelang. 1 bulan yang paling meriah karena banyak acara. Akhirnya patroli selesai. Kembali kita ke kantor, Sersan. Siap, kembali, Komandan. Inspektur membelokkan motor bebeknya. Saat itulah HP-nya berbunyi, nada panggil lagu Siksa Kubur. Lekas inspektur minggir, lalu berhenti di pinggir jalan. Diambilnya HP dari saku baju dinas. Dilihatnya layar dan terkejut bukan main. Oh, maaf Sersan. Ada telepon dari anakku. Sersan. Siap, ada telepon, Komandan. Menyingkir inspektur ke bawah pohonan bantan itu. Waalaikumsalam, Kak. Aduh, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja kah di sana? Bagaimana tempat tinggalmu? Sudah makankah? Dari tadi pagi Ayah menunggu teleponmu. Ayah tak menelpon, khawatir kau sedang ujian masuk sekolah perawat itu. Baik-baik Ayah, aku baik-baik saja. Detik itu pula inspektur terkesiap, jantungnya berdetak-detak. Anaknya berkata baik-baik saja. Talian batin yang kuat dari nada suara anaknya, inspektur langsung tahu ada yang tak beres. Hening sejenak. Ada apa, Nak? Kakak diam saja. Lalu terdengar suara lain. Rupanya guru yang mengantarnya itu mengambil alih bicara. Kata ibu guru itu, tes masuk sekolah perawat itu diadakan kemarin. Hasilnya diumumkan pagi ini, dan kakak tidak lulus. 6 kawan lainnya lulus. Kakak sendiri yang tak lulus. Tersentak inspektur. Digenggamnya tangannya sendiri kuat-kuat karena kasihan pada anaknya. Hening lagi. Inspektur tak dapat berkata-kata. Lalu ada kabar lain dari guru itu. Katanya kepala sekolah perawat itu rupanya kenal dengan inspektur yang dulu pernah bertugas di ibu kota provinsi. Kata guru itu kalau inspektur mau, kakak bisa diberi keistimewaan sehingga bisa diterima di sekolah itu. Tapi kan anak saya tidak lulus tes, Bu. Ya, ini keistimewaan khusus untuk anak-anak pejabat. Maaf, Bu, saya bukan pejabat. Saya hanya polisi biasa. Tolong bilang terima kasih kepada sekolah itu. Bilang juga biar kakak ikut tes lagi tahun depan. Guru itu bilang lagi, katanya kalau mau ada sekolah swasta tapi mahal. Uang mukanya 9 juta. Bolehkah saya bicara lagi dengan kakak, Bu? Kakak kembali ke telepon. Uang kakak sekarang tinggal berapa? 650.000 ya. Inspektur ingat punya tabungan 2.100.000. Hening lagi. Kata kakak dia sangat ingin sekolah perawat. Dia sedih dan malu karena kawan-kawannya lulus tes, sedangkan dia sendiri yang gagal. Katanya
Kawan-kawannya itu kawan-kawan terbaiknya. Cita-cita mereka sejak SD dulu mau jadi perawat. Dia tak mau berpisah dari kawan-kawannya itu. Kakak bisa masuk SMA di sana, jadi masih satu kota dengan kawan-kawan kakak itu, secara inspektur. Kakak bilang saingan masuk SMA yang bagus juga berat dan akan sulit masuk karena sistem rayon. Setahu ayah, di sana ada STM yang tak perlu tes. Kakak bebas bisa pilih jurusan mesin, listrik, bangunan, atau jurusan bengkel bubut. Kakak diam, senyap, lalu terdengar isak tangis, lalu sedu-sedan. Kakak menangis ya? Aduh kakak, janganlah menangis, pulanglah, belajar lagi. Tes sekolah perawat itu tahun depan, pasti lulus tahun depan. Guru mengambil alih lagi HP itu. Bisa masuk sekolah perawat swasta itu saja pak. Untuk membantu biayanya nanti bisa dicarikan beasiswa pak. Maaf bu, aku masih aktif bekerja. Banyak anak tak mampu yang lebih perlu beasiswa itu. Akhirnya diputuskan bahwa siang itu juga kakak pulang ke Belantik. Terpaku Sersan melihat inspektur menutup HP, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Sembab wajahnya, Sersan tahu pasti sesuatu yang menyedihkan telah menimpa komandannya itu. Sepanjang sisa hari itu, inspektur hanya termangu bertopang dagu, keluh hatinya. Sore nanti dia akan menjemput anaknya di pelabuhan. Tak sampai hati dia melihat anaknya pulang dengan tangan hampa. Pulang dari kantor, inspektur langsung ke pelabuhan. Kapal feri belum datang, kapal selalu terlambat pada musim angin kuat, ombak besar ini. Hampir menjelang senja, kapal belum datang juga. Sudah 1 jam inspektur berdiri mematung. Tak lepas memandang semenanjung. Kepalanya dipenuhi rangkaian kata-kata yang akan diucapkannya untuk membesarkan hati anaknya nanti. Inspektur tak pernah gentar menghadapi penjahat yang paling sangar sekalipun. Namun menghadapi putri kecilnya yang sedang kecewa, dadanya berdebar-debar. Karena dia merasa telah mengambil keputusan yang tak mendukung cita-cita besar putrinya untuk menjadi perawat. Padahal kepala sekolah perawat itu sudah mau menerima putrinya. Padahal kalau dia mau, putrinya bisa saja dapat beasiswa. Akhirnya nun di ujung semenanjung sana tampaklah kapal feri itu. Sirine berkumandang dari kantor Syah Bandar, pertanda kapal akan meratap. Mendengar sirena itu, hati inspektur semakin terenyuh. Tak lama kemudian kapal itu merapat. Para penumpang turun satu persatu. Tak lepas inspektur menatap para penumpang itu. Lalu nun di sana muncullah putrinya. Sambil menyandang tas punggung yang terlalu besar bagi tubuhnya yang kecil, terpontal-pontal anak perempuan itu berlari menuju ayahnya. Inspektur menduga putrinya akan menangis terseduh-seduh seperti di telepon pagi tadi karena kegagalan yang getir masuk sekolah perawat yang sangat diidamkannya, karena terpisah dari kawan-kawan terbaiknya, karena terpaksa pulang dengan malu penuh kekalahan. Maka inspektur telah menyiapkan diri untuk 1 episode sinetron senja ini. Namun dia terkejut tak kepalang karena ternyata putrinya menegakkan badan di depannya, membetulkan jilbabnya, tersenyum lebar dan mengatakan sangat bangga akan keputusan yang diambil ayahnya. Kata anaknya, dia akan masuk SMA saja di Belantik. Anak beranak itu lalu pulang. Si kakak duduk di boncengan motor ayahnya. Motor bebek tua itu lalu meliuk-liuk di antara mobil-mobil lewah, toko-toko yang besar, dan gedung-gedung yang tinggi. Si sulung memeluk pinggang ayahnya erat-erat. Inspektur senang karena ternyata menjadi orang jujur tidaklah selamanya sulit. Di mana semua uang di dunia ini berada? $80 juta. Ai, besar sekali pinjaman ini, Bu. Apa pekerjaan Ibu tadi? Padahal di formulir itu Dina sudah mencantumkan pekerjaannya. Pedagang kaki lima, Pak. Pedagang kaki lima apa? Mainan anak-anak, Pak.
Bapak itu dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Tertawa meremehkan lebih tepatnya. Dina merasa malu. Apa boleh buat, dia siap menanggung malu demi anaknya. Pekerjaan suami ibu apa? Suami tak bekerja, Pak. Suami dalam keadaan sakit, tak berdaya. Mengangkat gelas saja tak bisa. Sementara itu, Aini anak sulungnya itu berdiri di tempat parkir di samping sepeda, bersimbah keringat, berharap-harap cemas. Hatinya merapal seribu doa, semoga ibunya bisa mendapat pinjaman uang. Semoga ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah tersenyum. Bapak itu melihat kolom jaminan di formulir tadi. Tak ada jaminan apapun untuk pinjaman ini, Bu. Maaf Pak, tak ada. Namun saya berjanji akan mencicilnya tepat waktu setiap bulan. Bapak itu terkekeh. Hanya dari berjualan mainan anak-anak di kaki 5 sampai kiamat 3 kali Ibu tak akan dapat melunasi pinjaman ini, Bu. Tertawa lagi orang-orang di sekitar situ. Dina semakin malu. Untuk apa uang sebanyak ini, Bu? Untuk uang pendaftaran dan uang muka kuliah anak saya, Pak. Kuliah apa semahal itu? Dina menunduk, tak mau menjawab karena hanya akan semakin menyakitkan hatinya. Dan karena dia tahu basa-basi itu sudah tak perlu, sebab nyata-nyata sejak tadi bapak itu menolak usulan pinjamannya. Aini kembali kecewa melihat ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah sembab sambil menggeleng-geleng. Ini adalah koperasi simpan pinjam kelima atau terakhir yang telah mereka datangi, dan semua menolak usulan pinjaman dari ibunya. Kemarin mereka mendatangi semua bank, kecuali sebuah bank yang sangat megah, banyak kacanya yang masuk ke dalamnya saja mereka sungkan, apalagi untuk meminjam uang. Seluruh bank itu pun telah menolak usul pinjaman Dina. Kita ke bank yang megah itu saja, Aini, kata Dina dengan suara kesal dan putus asa. Sebab sudahlah menolak usulan pinjamannya, orang-orang koperasi itu menghinanya pula. Tidakkah kita malu nanti, Bu? Biar saja Aini. Aini membonceng ibunya. Bergegas dia mengayuh sepeda melintasi pusat kota yang ramai, meski dia tahu bahwa sangat kecil, bahkan tak ada kemungkinan dia akan mendapat pinjaman uang dari bank yang megah itu. Tak lama kemudian, Dina telah berada di bank itu. Aini menemani ibunya agar ibunya tak menanggung malu sendirian. Dari balik dinding kaca yang besar, Ibu Atika melihat dua perempuan berpakaian sangat sederhana, satu dewasa dan satu remaja, duduk berimpit di depan petugas bank lainnya. Tak lama kemudian dilihatnya kedua perempuan itu melangkah pergi dengan wajah tertunduk. Rupanya hujan berputar ke kanan seperti jarum-jarum jam di bundaran kota, yang juga telah rusak sejak dangdut masih bernama irama melaju. Semula hujan datang sekali-sekali waktu pagi, berdesir halus bersama semilir angin, lalu datang menjelang siang dengan bala tentara yang lebih besar. Dan malam ini saat putri sulung inspektur telah kembali ke rumah, hujan turun dengan armada penuh, tak henti mengguyur belantik hingga pagi. Setelah itu hujan turun tak pernah kecil. Penduduk Belantik menyukai hujan karena setelah hujan segala hal tampak lebih bersih dan sepakat untuk berdamai. Kecuali Ibu Atika. Dia tak sudi, benci, bahkan murka pada hujan. Karena saat hujanlah dulu dia menangkap basah kelakuan suaminya itu. Ingat benar dia waktu itu, dia berpayuh sendiri. Nun di seberang jalan sana suaminya berpayung dengan perempuan itu, berlari-lari kecil, berkecipak sambil cekikikan. Sudah cukup sinetronkah semua itu? Belum. Baiklah, Ibu Atika membuang payungnya sendiri, lalu menangis memanggil-manggil suaminya, namun suaranya terlamun debur hujan. Teganya, setelah segala yang kita lalui bersama, lupakah akan janji-janjimu dulu? Ibu Atika semakin keluh karena tak ada siapa-siapa untuk berbagi rasa.
Dia memang bukan tipe orang yang suka mengumbar-umbar masalah pribadinya, dan dia lelah selalu berusaha gembira di depan kedua putrinya. Kesedihan yang berlarut-larut itu lalu menerbitkan gagasan-gagasan yang putus asa. Kini jika menyetir, kerap dia membayangkan melarikan mobilnya dalam kecepatan maksimum yang ditunjukkan speedometer itu, 210 km per jam, dan biarlah mobilnya terbang lalu terjun ke Sungai Linggang. Berbeda dengan keadaan 10 kacung kampret itu, tidak seperti Botika, mereka sangat menyukai hujan, sebab jika hujan, tidur lebih enak dan mereka adalah para pencurah perasaan. Aneh, dalam perjalanan waktu, debut Awaludin menjelma menjadi orang kemana mereka berkeluh kesah. Mungkin karena kios buku heroik punya debut itu selalu sepi, sehingga mereka kasihan. Mereka suka ke kios itu agar orang lain menduga kios itu ramai. Mungkin pula karena dulu waktu sekolah debut paling idealis dan punya inisiatif mengompakkan ke-10 murid pecundang itu meski usaha itu tak pernah berhasil. Bahkan hingga dewasa sekarang, kawan-kawannya itu masih selalu bertengkar, hina menghina, tuduh menuduh. Nihe dan Junilah itu tak becus. Begitu aduan Rusip pada debut. Mereka tak punya disiplin, suka merongrong atasan. Bergetar-getar kumis semak belukar Rusip akibat jengkel. Tak mempan dibilangi, Nihe itu selalu banyak selfie. Dia pikir dia itu biduanita. Kenyataan di dunia ini memang tak ada yang dapat menghalangi Nihe dari menyibakkan rambutnya lalu selfie. Saking dongkol, Rusip minum lagi kopinya yang sudah tinggal bubuknya. Kau tahu, Bud, gara-gara mereka, CV Klino bisa-bisa gulung tikar. Itu true story. CV Klino memang banyak kehilangan job karena banyak yang komplain pada kelakuan selfie Nihe dan Junilah. Perlu diberi SP mereka itu, Sip. Sudah berkali-kali, Bud, tapi tak mempan. CV Klino itu macam punya nenek mereka sendiri. Padahal punya saya, Bud. Duo Nihe Junila sendiri sering menemui debut untuk menjelek-jelekan Rusip. Bawel, kampungan, mulutnya bau, macam bau ban sepeda, kata Nihe. Adapun Handai selalu mengeluh pada debut soal tak dapat job, menjadi pembicara motivasi. Padahal demikian banyaknya acara motivasi di mana-mana, itu juga true story. Tak tahu mengapa untuk melakukan sesuatu dewasa ini orang memerlukan orang lain untuk meyakinkannya. Perlu pula diberitahu sesuatu yang sebenarnya mereka sudah tahu. Dan perlu meneriakan yel-yel untuk mengobarkan semangat. Jadi selama ini kau belum pernah tampil sebagai pembicara motivasi, Dai? Tanya debut. Belum, Bud. Segera debut maklum bahwa pembicara motivasi di kartu nama Handai yang diobralnya kemana-mana itu adalah seandainya dia menjadi pembicara motivasi. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak pengandaian dalam hidup lelaki pengangguran yang masih disokong orang tuanya itu. Ngomong-ngomong, mengapa kau terobsesi mau menjadi pembicara motivasi, Dai? Tanya debut lagi. Sebab pembicara motivasi adalah profesi tertua umat manusia, Bud. Jeh, usah kau sembarang bicara, Dai. Aku ini pemilik kios buku, maka aku pembaca buku. Tiap hari kerjaanku membaca buku. Di mana-mana buku bilang profesi tertua umat manusia adalah prostitusi. Salah, Bud. Mengapa salah? Zaman dahulu kala wanita tuna susila bekerja di rumah bordil. Rumah bordil itu dibuka seorang bergajul setelah dia dimotivasi seseorang. Lihat, mana yang duluan menurutmu, prostitusi atau pembicara motivasi? Ternganga lebar mulut debut Awaludin sampai tak bisa menganga lagi. Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang miskin yang sama, yang membawakan lagu lama yang sama, yang sebenarnya juga dibawakan debut sendiri, yaitu lagu tentang ekonomi morat-marit.
Istri cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang tega menaikkan harga sembako, anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, ongkos sekolah, dan utang yang menumpuk. Tohirin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. Melamar kerja di mana saja ditolak. Mencoba usaha apa saja gagal. Apapun yang dipakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya dia terdampar di pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli pelabuhan. Yang paling sering menemui debut ternyata Salut. Untuk meratap-ratap soal wajahnya yang buruk, betapa mereka tak punya perasaan. Namun, ini kata debut pada Tohirin. Di belakang Salut tentu saja. Susah juga mau menyalahkan perempuan-perempuan itu. Sebab kata mereka gugup jika berada di dekat Salut. Ada perempuan yang malah bilang setelah bertemu dengan Salut, malamnya dia mimpi dikejar-kejar Saiton. Apa boleh buat, sebagian orang memang menilai buku dari sampulnya. Tolonglah carikan aku istri, Bud. Tolong, Bud. Aku juga mau punya istri macam orang-orang itu, Bud. Dalam keadaan apapun, berdua lebih baik, Bud. Lut, tahukah kau cerita itu? Cerita apa, Bud? Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat yang punya tongkat. Tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa Bim Salabim. Kodok kudisan itu menjelma menjadi pangeran tampan. Seandainya aku punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola bekelmu itu kuhantam pakai tongkat itu, Lut. Terharu Salut. Terima kasih atas perhatianmu, Bud. Silih berganti kawannya mencurahkan aneka rupa masalah dan kesulitan. Debut berusaha menjadi pendengar yang baik. Ajaib, satu demi satu masalah itu terurai dengan sendirinya. Terobati waktu, tak disinggung lagi atau pasang badan. Ditanggungkan saja dengan getir, kecuali satu masalah pelik ini. Sore ini debut kedatangan Dina dan terkejut melihat wajahnya sembab menahan air mata. Sejak kecil dulu, Dina yang baik dan murah senyum sangat jarang tampak bersedih. Bahkan pontang-panting di uber-uber polisi Pamong Praja karena berjualan mainan anak-anak di sembarang tempat, masih sempat-sempatnya dia tersenyum. Di antara 10 pecundang itu, Dina pula yang paling tak suka mengeluh. Maka kali ini masalah yang dihadapinya pasti sangat runyam. "Aih, ada apa kawanku Dina? Mengapa mendung begitu?" tanya debut, dan benar dugaannya. Masalah yang dihadapi Dina ternyata memang unik, sekaligus sangat pelik. Yakni Aini, putri sulungnya itu telah lulus tes masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri ternama, namun Dina tak punya uang untuk mendaftarkannya. Ternganga lebar mulut debut. "Fakultas Kedokteran katamu, Dina? Apa aku tak salah dengar?" "Ya, Bud, kau tak salah dengar. Fakultas Kedokteran. Berarti lulusnya nanti jadi dokter, Dina." "Jadi dokter, Bud." Dina memperlihatkan surat penerimaan itu serta ijazah ini yang bertabur nilai-nilai yang tinggi. Nilai matematika malah 100 sempurna. Terbelalak debut melihatnya. Sebentar, aku mau bertanya. Apakah kau ini Dina? Mardina binti Mardika?" "Iya, Bud, aku ini Mardina binti Mardika." "Bagaimana mungkin, Dina? Kau yang dulu suka dihukum berdiri di depan kelas oleh Ibu Desi karena kali-kalian saja tak becus, bisa punya anak secerdas itu." "Aku pun heran, Bud. Aduh, merinding aku, Dina. Ini prestasi luar biasa, Dina. Ini hal terbaik dalam 20 tahun kita berkawan. Anak pedagang mainan anak-anak, dakocan, balon pencet, onyet-onyetan, ngok-gok di pinggir jalan, kerap di uber-uber polisi Pamong Praja, masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri ternama. Hebat sekali. Selamat." Dina tertunduk dalam, lalu bilang soal uang pendaftaran itu. Katanya mustahil dia dapat membayar uang muka dan uang kuliah Fakultas Kedokteran itu. Sekadar membeli beras saja dia berutang. "Anakmu harus masuk Fakultas Kedokteran itu, Dina. Anak yang cerdas. Kesia-siaan yang besar kalau Aini tak kuliah." Dina menatap debut berkaca-kaca matanya.
Iya Bud, dia pun tak mau sekolah lain. Kusarankan dia ikut kursus menjahit saja, dia tak mau. Katanya dia mau jadi dokter ahli, karena dia mau tahu penyakit ayahnya dulu, dan penyakit adiknya sekarang. Ternyata sekolah dokter itu mahal sekali, Bud. Aku baru tahu kalau orang miskin tak bisa masuk fakultas kedokteran. Debut yang idealis jengkel. Aku sudah tahu itu dari dulu, nah. Kita belum merdeka dalam pendidikan. Kita sekolah masih macam orang terjajah. Aku sudah berusaha mencari-cari cara. Semua jalan buntu, Bud. Sebenarnya aku pun tak tega kalau Aini tak dapat masuk sekolah kedokteran. Hampir 3 tahun dia belajar mati-matian untuk itu. Katanya dia mau jadi dokter ahli karena ingin mengobati sakit ayahnya. Minjam uang pada keluarga, saran Debut. Tak ada keluarga yang mampu, Bud. Semua orang susah, jawab Dina pelan. Minjam uang pada kawan. Dina menatap Debut, kawan akrabnya itu, dengan tatapan kosong. Minjam uang di koperasi. Semua koperasi menolak, Bud. Minjam uang di bank. Tak punya jaminan, rumah saja ngontrak. Semua bank menolak. Suara Dina makin pelan. Beasiswa. Ada sedikit beasiswa. Terlalu banyak peminatnya. Banyak anak-anak orang kaya berebut mencari beasiswa. Menggeleng-geleng Debut. Tak dapat Dina menahan perasaannya mengalir air matanya. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Di mana semua uang di dunia ini berada, Dina? Sebuah pertanyaan retorik. Di mana semua uang di dunia ini berada? Tak tahulah aku, Bud. Semua uang di dunia ini ada di bank. Anakmu harus masuk fakultas kedokteran itu. Apapun yang akan terjadi. Seorang ibu rela memotong tangan demi anaknya. Hapus air matamu, Dina. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu baik-baik, karena kita akan merampok bank itu. Nah, sidang pembaca dan budiman, dari sinilah sesungguhnya kisah ini bermula.